kedua yang akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran baik untuk kelas 1 dan kelas 5. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Jajaludin dan rekan saya yang akan memberikan presentasi yaitu Bulan Sari, Muhammad Abdullah, Nursala Dian Fatima, Priscilia Magdalena Putri Pagabean, dan Yenia Maria. Nah, di sini yang pertama akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran kurikulum 2013 tentang tema 5 yang isinya pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecilku dan pelajaran 1. Nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya setelah dilaksanakan presentasi yang pertama menjelaskan RPP kelas 1, yang selanjutnya yaitu RPP kelas 5 dengan judul subtema 3 atau tema 3 yang dimana makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat dan pelajaran 4. Untuk mempersingkat waktu dipersilakan kepada rekan-rekan teman saya yang akan presentasi. Sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum 2013 dalam satuan pendidikan SD atau MI. Kelas 1 semester 2 tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalaman masa kecil, pembelajaran 1. Poin A, kompetensi inti atau pengetahuan inti yang harus didapatkan gitu. Intinya kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menerima, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah sekolah. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, serta sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, tadi kompetensi intinya ya. Jadi sesuatu itu harus ada intinya gitu. Kompetensi intinya yang tadi. Terus poin B yaitu kompetensi dasar atau KD dan indikator. Indikator itu sesuatu yang harus dituju cara yang ditempuh oleh guru gitu. Ada bahasa Indonesia 3.4-nya mengenal teks cerita diri atau personal tentang keberadaan keluarga dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulisan yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. 4.4-nya menyampaikan teks cerita diri atau personal tentang keluarga secara mandiri dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu penyajian. Nah, indikatornya itu mendengarkan cerita guru tentang pengalaman masa kecil. Yang kedua, menceritakan secara lisan peristiwa masa kecil yang diingatnya, ya itu bahasa Indonesianya. Sekarang PKN-nya yang harus kita pendalam itu adalah PKN-nya, karena ini kan PKN gitu. Yang sekarang yaitu dalam PPKN 3.1-nya mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Nah, mungkin nanti guru itu bisa mengenalkan Pancasila, misalkan kan contohnya yaitu sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Nah, kenapa bintang yang dipilih? Nah, nanti dijelaskan oleh gurunya. Mungkin seperti itu. Nanti bisa juga dengan media. Nah, nanti membawakan media gitu Garuda Pancasila yang besar yang di dalamnya ada sila pertama, kedua, dan sampai sila kelima gitu. Nanti kan ada simbol-simbolnya. Mungkin guru nanti bakal menjelaskan. 4.1-nya mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah dan sekolah dan mengaitkannya dengan pengenalannya terhadap salah satu simbol sila Pancasila. Nah, ini juga bisa nih nanti kan ini PPKN-nya, nanti guru itu
menanyakan atau mengamati, menceritakan bisa siswa gitu. Siswa ke depan menceritakan perilakunya, misalkan saya sering sholat. Nah, itu nanti dikaitkan dengan sila Pancasila gitu. Sila-sila dalam Pancasila maksudnya gitu. Misalkan, oh berarti kalau sholat itu kan ibadah masuknya, nanti masuknya ke sila nomor berapa, seperti itu teman-teman. Indikatornya menirukan sila-sila dalam Pancasila yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, memasangkan simbol-simbol sila Pancasila dengan sila-sila pada Pancasila. Nah, misalkan medianya itu kertas karton yang besar itu, nanti kan ada gambar Pancasila. Nah, nanti simbol-simbolnya nggak ada, kayak simbol bintang, kayak simbol yang tanggal besar itu, terus kayak simbol rantai, itu nggak ada. Nanti anak-anak disuruh menempelkan gitu, sila pertama di mana dan apa itu sila pertama, seperti itu. Terus SPDP-nya 3.2 mengenal pola irama lagu bervariasi menggunakan alat musik ritmis. 4.8-nya memainkan pola irama lagu bertanda birama 2 dan 3 dengan alat musik ritmis. Indikatornya membedakan pola irama lagu menggunakan alat musik ritmis. Yang kedua, mengikuti irama lagu bertanda birama 2 dengan menggunakan alat musik ritmis. Nah, poin C sekarang yaitu tujuan pembelajaran. Ya, pembelajaran pasti ada tujuannya. Di sini tujuannya yang pertama, setelah menyimak cerita tentang pengalaman masa kecil, siswa dapat menceritakan pengalamannya sendiri dengan lancar. Nah, jadi kan yang tadi guru menceritakan itu kan sebagai contoh gitu, menceritakan masa kecilnya biar anak-anak itu terpancing gitu kan, ada timbal balik dari anak, respon. Nanti anak juga ke depan menceritakannya dengan lancar, walaupun nanti ada sedikit kendala juga gitu, nanti bisa diatur oleh guru dalam waktu, tempatnya, serta keamanan dalam kelas itu. Jangan ada yang lebih berisik dari yang bercerita, seperti itu. Yang kedua yaitu setelah berdiskusi, siswa dapat menceritakan kembali hasil diskusi dengan lancar. Nah, ini juga mungkin nanti siswa dibentuk gitu ya, dibentuk biar berdiskusi, dibentuk kelompok gitu, biar tidak rame juga. Kalau semua satu persatu itu pasti bakal ribut. Yang dibentuk kelompok biar kita bisa memantau dengan baik, seperti itu. Yang ketiga, setelah menirukan bunyi Pancasila, siswa dapat menyebutkan sila-sila Pancasila dengan benar. Nanti dicontohkan, misalkan Pancasila sama guru, nanti anak-anak semuanya mengikutkan, seperti itu. Yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat memasang kan simbol-simbol dalam Pancasila dengan lengkap dan tepat. Nah, ini seperti yang tadi ya. Nanti ada contoh dulu gitu kan. Pancasila ininya sila-silanya kan ada seperti bintang gitu kan. Nah, nanti itu dijelaskan dulu sama gurunya, nanti baru dikasih media yang kosong gitu, sila-silanya yang kosong, nanti biar anak-anak yang menempelkannya, seperti itu. Setelah mendengarkan lagu Hari Merdeka, siswa dapat mengenal irama lagu bervariasi yang menggunakan alat musik ritmis dengan benar. Setelah mendengarkan lagu Hari Merdeka, siswa dapat mengikuti pola irama lagu bertanda birama 2 menggunakan alat musik ritmis dengan benar. Nah, di poin D yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, lambang negara Indonesia. Yang kedua, sila-sila Pancasila. Nah, lambang negara Indonesia itu sebenarnya Pancasila gitu kan. Nanti bisa merumus ke Pancasila ini tuh. Karena yang materi pembelajaran 2-nya itu sila-sila Pancasila yang seperti yang tadi diajarkan. Mungkin guru dipersiapkan juga gitu. Misalkan takutnya ada pertanyaan yang jauh gitu dari materi gitu. Jadi guru harus mempersiapkan diri. Bagaimana sila-sila ini dijelaskan kepada anak-anak biar anak-anak mengerti dan paham akan sila Pancasila, seperti itu. Di poin E yaitu metode pembelajaran. Pendekatannya itu saintifik. Saintifik itu metode yang menggunakan yang khusus itu untuk dirancang untuk peserta didik biar secara aktif gitu, cara mengkonstruk konsep gitu, hukum dan prinsip melalui tahapan mengamati. Nanti pasti anak mengamati, mengidentifikasi
berkomunikasi atau bisa menemukan masalah gitu kan, merumuskan masalah juga dan yang lainnya seperti itu. Metodenya yaitu dengan permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan dan ceramah ya. Kalau ini mah udah apa ya, sering gitu ya. Harus dengan permainan, karena kenapa? Atau simulasi gitu. Karena anak itu bakalan lebih nempel gitu atau lebih mengerti, lebih paham daripada kita menggunakan ceramah terus harus ada permainan biar anak juga ikut bermain gitu kan, pasti itu yang akan diingat dengan terus bermain juga. Jadi harus ada materi yang disampaikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada poin F ya, di mana poin F ini menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua isi kegiatan, dan yang ketiga adalah penutup. Nah, dimulai dengan pendahuluan atau biasa juga disebut dengan kegiatan pembuka. Nah, di poin pertama itu guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Kemudian guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Nah, hal ini sangat penting ya ketika kita mengecek semua kerapihan dan termasuk tempat duduk gitu, agar siswa itu nyaman ketika dia mengikuti pembelajaran. Nah, lalu poin yang ketiga itu menginformasikan tema yang akan dibelajarkan, yaitu tentang pengalamanku. Nah, karena tema pada pertemuan kali ini yaitu tema 5 dan itu tentang pengalamanku gitu. Nah, nanti di situ kita memberikan informasi yang jelas bahwa di tema pengalamanku ini ada subtema apa aja dan pembelajaran apa saja yang hari ini akan kita lakukan. Nah, kebetulan hari ini kita akan belajar mengenai tema 5 yaitu mengenai pengalamanku, kemudian subtema 1 dan pembelajaran 1, di mana di pembelajaran 1 ini mencakup 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP seperti itu. Nah, lalu ada lagi poin yang keempat setelah guru menginformasikan tema yang akan dipelajari, tema, subtema, dan pembelajaran. Kemudian juga guru menyampaikan tahapan kegiatan apa saja yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan lalu menyimpulkan seperti itu. Nah, di sini alokasi waktunya itu hanya 5 menit ya. Jadi kita harus pandai untuk mengelola waktu. Bagaimana caranya agar dalam waktu yang singkat itu kita mampu menyampaikan apa saja yang harus ada di pendahuluan atau pembukaan ini. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Di sini kita mengalokasikan waktu selama 25 menit. Nah, di kegiatan inti ini kita menyampaikan materi ajar atau bahan ajar seperti tugas-tugas apa saja yang harus kita berikan kepada siswa yang menyangkut dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Nah, selanjutnya kita juga di sini harus menyiapkan bahan ajar atau media pembelajaran apa saja yang harus kita pakai untuk penunjang, sebagai penunjang ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir ada kegiatan penutup. Jadi setelah kita melakukan pembelajaran pada kegiatan
pada isi dari kegiatan pembelajaran. Selanjutnya di kegiatan penutup itu kita bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman dari hasil dari pembelajaran yang telah kita pelajari pada hari itu selama sehari itu ya. Kemudian ada di sini juga ada sesi tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari. Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil ketercapaiannya materi. Dan guru juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti selama seharian ini selama seharian siswa mengikuti pelajaran ini. Selanjutnya yaitu melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir, poin terakhir adalah mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Jadi setelah kita melakukan kegiatan selama 1 hari, melakukan kegiatan pembelajaran, kita juga harus selalu mengingat Tuhan gitu, dan harus selalu melakukan kegiatan berdoa sebelum kita pulang dan sesudah pembelajaran. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian dapat dilakukan oleh seorang guru tergantung pada kebutuhan pembelajaran tersebut ataupun tergantung pada tujuan pembelajaran tersebut. Pada pembelajaran kali ini, penilaian dilakukan dengan cara rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian pengetahuan, dan rubrik penilaian keterampilan. Penilaian dapat dilakukan oleh seorang guru dengan berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan memberikan soal terhadap siswa untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Contoh soal pada pembelajaran kali ini yaitu pada buku tema 5 pada halaman 9 buku siswa, yaitu siswa menyusun potongan kata bunyi sila yaitu pada sila kedua Pancasila. Dari penilaian ini, guru dapat mengetahui ataupun guru dapat mendiagnosa kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh siswa yang nantinya akan dijadikan evaluasi untuk pembelajaran selanjutnya. Lalu guru dapat mengetahui apakah siswa telah mencapai tujuan pembelajaran dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Guru dapat mengetahui kemampuan siswa, bakat siswa, dan minat siswa dari penilaian tersebut. Selain itu, guru dapat melakukan remedial ataupun guru dapat memberikan arahan terhadap siswa yang masih kurang pada pembelajaran tersebut. Selanjutnya yaitu sumber dan media ajar. Yang pertama, buku guru tema 5, yang kedua buku siswa tema 5, yang ketiga lagu Bunda Piara, yang keempat gambar burung Garuda Pancasila, yang kelima 10 set kartu gambar simbol-simbol Pancasila, yang keenam berbagai gambar alat musik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 5 tema 3 makanan sehat, subtema 3 pentingnya menjaga asupan makanan sehat, pembelajaran keempat. Nah, di sini saya akan memaparkan bagian A, B, C, D, dan E. Yang ke A, kompetensi inti KI 1, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. KI 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah maupun di sekolah. KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis
dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Poin ke B, kompetensi dasar dan indikator muatan PPKN. Kompetensinya yaitu 1.3 mensyukuri keberagaman sosial masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 2.3 bersikap toleran dalam keberagaman sosial budaya masyarakat dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. 3.3 menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat. 4.3 menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya masyarakat. Indikatornya yang 1.3.1 menerima keberagaman yang ada di masyarakat dan realitas Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, 2.3.1 menerapkan sikap toleran terhadap realitas Bhinneka Tunggal Ika. 3.3.1 mencermati nilai kebersamaan dalam masyarakat. 4.3.1 berdiskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Lalu selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Kompetensinya yaitu 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektrik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulisan, atau visual. 4.1 membuat naskah iklan elektronik tentang layanan masyarakat. 4.4.1 mendemonstrasikan naskah iklan elektronik tentang layanan masyarakat. Selanjutnya ada muatan IPS. Kompetensinya 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. 4.2 menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu indikatornya yaitu 3.2.1 identifikasi pembangunan sosial di Indonesia. 4.2.1 mempresentasikan hasil pembangunan di Indonesia. Lalu poin C, yang pertama, dengan mencermati informasi dari artikel dan membuat gambar yang menceritakan beragam aktivitas siswa menyebutkan realitas Bhinneka Tunggal Ika dan mempraktikkan diskusi tentang pentingnya nilai kebersamaan. Yang kedua, dengan berdiskusi dalam kelompok, siswa mengidentifikasikan manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya di Indonesia. Yang ketiga, dengan membuat naskah iklan layanan masyarakat, siswa merancang iklan elektronik dan mendemonstrasikannya. Lalu poin D, materinya yang pertama, macam-macam keberagaman yang ada di masyarakat, realitas Bhinneka Tunggal Ika. Lalu yang ketiga, manfaat keberagaman dalam pembangunan sosial budaya. Yang keempat, ciri-ciri iklan yang efektif, menarik konsumen, singkat, jelas, dan mudah diingat. Yang kelima, contoh-contoh iklan. Lalu poin ke E, pendekatan dan metodenya menggunakan pendekatan saintifik, strateginya menggunakan cooperative learning, tekniknya menggunakan example, non-example. Lalu selanjutnya metodenya menggunakan penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran yang terdapat pada RPP kelas 5, tema 3, subtema 3, dan pembelajaran 4 yang berjudul Makan Sehat, Pentingnya Menjaga Asupan Makan Sehat. Nah, di sini saya pembahasannya itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, di sini di bagian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu terbagi menjadi 3, ada pembuka, inti, dan penutup. Nah, dalam kegiatannya itu tadi sudah disampaikan 3 poin. Yang pertama ada kegiatan pembukaan, deskripsi kegiatannya. Yang pertama yaitu kelas dimulai dengan membuka salam dan menanyakan kabar kepada siswa.
Terus juga dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh siswa yang datangnya paling awal di kelas, karena untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa itu tersendiri, karena kita pembelajaran PKN pada norma atau keadilan juga. Di sini siswa juga mengingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi tercapainya cita-cita. Jadi mempunyai manfaat ya kalau misalkan kita menanamkan disiplin pada siswa itu, karena akan menjadikan cita-cita mereka untuk bisa berdisiplin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Garuda Pancasila atau lagu nasional lainnya untuk menumbuhkan rasa nasionalismenya siswa kelas 5 tersebut. Pembiasaan membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara kurang lebih 5 menit materi non pembelajaran. Jadi di luar pembelajaran pada hari ini pada tema dan tema, subtema, dan pembelajaran. Di sini non pembelajarannya misalkan menceritakan tentang tokoh inspiratif ataupun tokoh yang berjiwa besar untuk negara Indonesia, contohnya pahlawan nasional misalkan ya. Terus dilanjut dengan yang tadi dibacakan, menjelaskan tujuan literasi, kegiatan literasi yang tadi telah dibacakan oleh siswa. Tujuan itu apa saja? Yang pertama, apa yang ada pada gambar tersebut, kalau terdapat gambar, terus apa judul buku, dan kira-kira ini menceritakan tentang apa. Jadi sebelum ke pembelajaran bisa dicek pengetahuan siswanya itu yang tadi telah dipaparkan non pembelajaran ataupun yang akan dibahas pada hari ini atau yang akan dibahas pada pembelajaran selanjutnya atau pembelajaran hari ini pas dilihat di buku. Misalkan ke hari ini kita pembelajaran apa, judulnya apa, bukunya apa, dan kira-kira apa ya. Terus juga kegiatan kedua itu yang tadi itu alokasinya 5 menit. Yang kedua itu inti langkah-langkah pembelajaran. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan dilakukan keterampilan dengan membuat satu kelompok ataupun satu kelas itu. Terus diskusi awal, kegiatan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa yang akan dijelaskan pada hari ini. Terus juga siswa membaca teks informasi tentang organisasi budaya. Guru memandu siswa dengan meminta siswa menggarisbawahi informasi penting pada buku siswanya, menceritakan tentang lagu tari dan manfaat tari dan perbedaannya ya. Di sana ada nanti dijelaskan di dalam buku itu tari dan keanekaragaman budayanya itu tersendiri. Terus guru memandu siswa dengan meminta untuk menggarisbawahi informasi yang penting. Terus hal-hal pokok yang diidentifikasi pada teks bacaan yang tadi tentang si tarian itu, bentuk keragaman yang dijumpai pada bacaan, keragaman yang terdapat pada tarian-tarian tersebut tadi yang ada di teks. Terus manfaat keragaman tersebut bagi masyarakat dan siapa saja yang terlibat dalam cerita yang disajikan. Jadi menganalisis 3 bentuk-bentuknya, manfaatnya, dan siapa saja yang terlibat. Terus guru membahas hal yang penting dari bacaan, melanjutkan aktivitas berikutnya dengan meminta siswa untuk membuat sebuah gambar yang menceritakan tentang beragam aktivitas yang berlangsung di dalam sebuah sanggar tari yang menceritakan sanggar tari yang diceritakan di dalam buku. Setting sanggar tari tersebut, cerita itu diganti dengan hal yang lain namun tetap mencerminkan kondisi organisasi yang bergerak bidang sosial budaya. Jadi materinya itu bisa dirubah dengan cara yang beda atau dengan judul yang beda, bukan hanya setting dalam sanggar tari. Misalkan sosial budayanya mereka ngambil perbedaan pada umat beragama misalnya tuh.
Terus guru memandu siswa untuk memastikan bahwa dalam gambar yang mereka buat terlihat bentuk-bentuk keragaman. Jadi kita sebagai calon guru melihat siswa untuk memastikan bahwa mereka yang digambarkan itu menceritakan tentang bentuk-bentuk keragaman. Siswa melengkapi gambar yang mereka buat dengan sebuah cerita singkat keragaman yang terdapat dalam sanggar tari atau organisasi sosial budaya tersebut. Cerita memberikan penekanan pada realitas Bhinneka Tunggal Ika. Jadi si siswa itu yang mereka buat pada cerita dan gambar tersebut ditekankan pada Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita berpegang teguh pada Pancasila yang dimana Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi satu jua. Nah, siswa dapat menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dalam kegiatan pada halaman 101 sebagai panduan dalam membuat gambar dan cerita. Terus juga guru memberikan penekanan tentang pentingnya kebersamaan dalam keanekaragaman sebagai modal dasar pembangunan. Jadi kita menekankan nilai keberagaman pada siswa tersebut. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada siswa PKN, ya. Terus juga guru memimpin diskusi mengingatkan kembali manfaat keragaman bagi komunitas atau masyarakat. Di guru tadi udah dijelaskan bahwasanya anak membuat cerita, terus juga menggambarkan tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia. Terus juga nanti guru menekankan kembali apa yang dia gambar dan merujuk pada Bhinneka Tunggal Ika. Terus juga di sini untuk mendiskusikan kembali dan mengingatkan kembali kepada mereka manfaat beraneka-ragamnya bagi komunitas dan masyarakat. Siswa menuliskan manfaat keragaman sosial budaya bagi masyarakat pada kolom yang disediakan di buku siswa. Jadi yang tadi mereka buat menuliskan kembali manfaatnya keanekaragaman pada masyarakat. Terus siswa kegiatan ini ditunjukkan untuk memberikan pemahaman kepada siswa. Jadi kegiatan ini tuh bertujuan untuk pemahaman pada siswa bagaimana manfaat keragaman yang ada di Indonesia. Terus juga guru melanjutkan pembahasan tentang keragaman sebagai modal pembangunan bangsa, mengingat kembali rancangan iklan yang siswa buat sebelumnya. Siswa bersama dengan kelompok melanjutkan rancangan tersebut dengan membuat naskah iklan. Siswa menggunakan format naskah iklan yang disediakan oleh buku siswa. Jadi setelah mereka membuat gambar beraneka ragam, nah mereka juga membuat iklan tentang beraneka ragam yang tadi telah disebutkan. Terus sebagai siswa bersama dengan kelompoknya melanjutkan rancangan tersebut dengan membuat naskah iklan berdasarkan naskah yang mereka buat. Terus juga kegiatan ini merupakan latihan contoh yang tepat pada siswa yang melatih mengimplementasikan pemahaman tentang manfaat keanekaragaman. Terus juga setelah itu penutup, siswa mampu mengemukakan hasil pembelajaran tentang beraneka ragam pada mereka yang dibuat, yaitu gambar keanekaragaman dan iklan. Apa manfaatnya beraneka ragam budaya, suku, bangsa, dan agama dan ras. Terus guru memberikan penguatan dan kesimpulan atas mereka yang dipaparkan tadi, mampu mengemukakan hasil yang mereka buat. Terus siswa memberikan kesempatan berbicara, jadi mereka bertanya kepada siswa yang lain untuk saling bertukar pikiran tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia, di mana di sini ditekankan berbeda-beda tetapi satu jua yang pada Bhinneka Tunggal Ika. Terus penugasan di rumah untuk mengoptimalkan kerjasama, siswa dapat berbagai peran dan tugas dengan orang tuanya. Jadi mereka ditugaskan untuk mencari perbedaan ataupun manfaat bagi keanekaragaman suku, bangsa, ras dan agama yang ada di Indonesia
menyanyikan salah satu lagu daerah ya di bagian penutup. Yang tadi itu ada 23 menit ya. Terus yang di penutup itu 7 menit. Nah, selanjutnya di penutup siswa memberi penugasan lainnya itu menyanyikan salah satu lagu daerah untuk mengetahui perbedaan keragaman lagu Nusantara yang ada di Indonesia. Terus setelah tujuannya yaitu menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan toleransi. Tujuan menyanyikan lagu nasional itu. Terus salam dan doa tutup dipimpin oleh salah satu siswa yang bisa menjelaskan secara detail dan rinci. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Priscilia Magdalena Putri Mangga BH, NIM 1700275. Saya dari kelas 6 BPG SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian serta sumber dan media di dalam RPP kelas 5. Nah, penilaian terhadap materi ini dapat kita lakukan sesuai kebutuhan dari gurunya itu sendiri, yaitu dengan cara pengamatan sikap, tes pengetahuan dan presentasi untuk kerja atau hasil karya, serta proyek dengan rubrik penilaian. Nah, guru membutuhkan data untuk mengetahui pembelajaran yang telah disampaikan. Yang guru telah sampaikan itu apakah sudah diterima atau dipahami oleh peserta didik atau tidak. Nah, caranya itu dengan tadi memberikan penilaian kepada peserta didik. Hasil penilaian juga itu dapat menjadi acuan kepada guru untuk memberikan pengayaan atau remedial. Nah, dari situ guru juga bisa mengetahui hasil pembelajaran yang sudah guru lakukan kepada murid itu, entah selama 1 semester atau 2 semester sampai nantinya. Nah, tujuan penilaian itu juga untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Seperti tadi ya, apakah sudah mengerti peserta didiknya atau tidak. Nah, dari situ guru melihatnya itu dari rubrik penilaiannya tersebut selama semester atau selama satu semester itu gitu. Nah, dari situ juga untuk mengetahui kecakapan, motivasi, bakat, minat dan sikap peserta didik terhadap program pembelajaran. Lalu untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan, untuk mendiagnosis keunggulan dan kelemahan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Keunggulan peserta didik dapat dijadikan dasar bagi guru untuk memberikan pembinaan dan pengembangan lebih lanjut. Nah, sedangkan kelemahannya dapat dijadikan acuan untuk memberikan bantuan atau bimbingan. Lalu untuk seleksi yaitu memilih dan menentukan peserta didik yang sesuai dengan jenis pendidikan tertentu, untuk menentukan kenaikan kelas, untuk menempatkan peserta didik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, itu sebagai tujuan penilaiannya. Lalu kita lanjut ke sumber dan media. Nah, sumber dan media ini sebenarnya bisa kita ambil dari banyak sumber, termasuk di dalam buku siswa, di tematik atau dari jurnal-jurnal yang ada. Kalau di sini sumber dan medianya itu ada buku pedoman guru tema 1 kelas 5 dan buku siswa tema 1 kelas 5. Buku tematik terpadu kurikulum 2013 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014. Nah, buku sekolahnya manusia karya Munifatif, software pengajaran SDMI, artikel. Dan kita juga bisa mengambil itu semua dari contoh-contoh seperti iklan elektronik, di koran, majalah, buku teks gitu, yang ada pendidikannya, unsur pendidikan. Nah, kita juga bisa mengambil sumber-sumber dan medianya itu enggak dari situ aja, bisa jadi dari guru, teman, atau juga lingkungan sekitar, karena ilmu tidak datang dari satu sumber aja, melainkan dari banyak sumber. Nah, seperti itu penjelasan dari saya, Priscilia. Terima kasih.
Alhamdulillah presentasi pada hari ini telah dilaksanakan dengan cukup baik. Mudah-mudahan presentasi ini menjadi semangat buat kita semua sebagai calon pendidik untuk membuat RPP dan membuat rancangan demi anak-anak kita, demi masa depan kita dan masa depan penerus bangsa kita untuk lebih baik. Sekian presentasi dari guru kami. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.